Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Kurniawan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak RI tahun 2025 batch 1 dari LPTK UIN Syahada Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Saya akan mempersembahkan video ujian kinerja pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita masih dapat berjumpa kembali anak-anak. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Oke, sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa bersama. Ada ketua kelas, ada Bilal, silakan untuk memimpin doa. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita melafalkan Pancasila dan lagu wajib nasional. Yang pertama, Pancasila. Ayo semua berdiri.
kita mulai pelajaran ini, akan Bapak cek dulu kehadiran. Siapa yang tidak masuk hari ini? Kenapa tidak masuk? Sakit ya? Semoga ya, kita doakan semoga Fadila sehat ya, bisa cepat kembali dengan kita, bisa belajar di kelas kita ya. Kita harus selalu bersyukur bahwasanya jika kita bersyukur ya, maka nikmat yang Allah berikan akan bertambah kepada kita. Tetapi jika kita tidak bersyukur, maka ada Allah sangatlah pedih. Maka kita sebagai makhluk Allah, umat muslim harus selalu bersyukur. Selain bersyukur, anak-anak semua kita harus tetap semangat dalam belajar. Bahwasanya ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ya, Allah akan meninggikan orang yang memiliki ilmu ya lebih tinggi dari orang yang tidak memiliki ilmu. Ya, orang yang berilmu ya akan tingginya lebih sedikit daripada orang yang tidak berilmu. Makanya kita harus tetap semangat belajar ya, anak-anak semua. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak ada gambar nih. Ini gambar apa, anak? Anak yang sedang sakit. Dikasih apa nih? Ya, dikasih oksigen ya. Bahwasanya kita harus selalu bersyukur. Kita masih bisa menghirup oksigen dengan bebas ya, dengan semau kita. Nah, ini bayangkan jika dalam keadaan sakit ya, oksigen ini membayar ya, kita harus membayar oksigen, kita harus menyambung oksigen kita dengan membayar. Nah, ini dengan pernafasan ya, tadi kita oksigen berhubungan dengan apa? Kita berapa? Bernafas ya, bernafas. Mengapa kita bernafas? Iya, apa? Kita bernafas karena kita sangat membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang diperlukan untuk berfungsinya sel-sel dan organ-organ dalam tubuh. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian Kemas. Apa saja organ tubuh yang digunakan untuk proses manusia bernafas? Ada yang tahu? Iya, silakan. Sila. Parakea, tulang rusuk, paru-paru, diafragma. Ya, betul. Trakea nanti ada trakea, ya, ada paru-paru, ada faring, ada laring, ya, ada bronkus. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Tepuk tangan untuk Ananda Asila. Sebelum kita lanjut, masih semangat? Masih. Semangatnya, tepuk semangat. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama ya, yaitu mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pernapasan manusia. Kemudian yang kedua, mensimulasikan proses kerja sistem pernapasan manusia melalui media sederhana dibuat bersama kelompok dengan memanfaatkan barang bekas. Itu tadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, pada hari ini anak-anak semua. Sebelum masuk ke materi ya, Bapak jelaskan sedikit yaitu tentang sistem pernafasan manusia ya. Sistem pernafasan manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen ya dari luar tubuh ya, kemudian diproses ya melalui organ tubuh kita, dan nanti adanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, komponen utama sistem pernafasan. Ada komponen-komponen utama nih dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama, ada hidung dan rongga hidung. Semuanya punya hidung? Ya. Coba pegang hidung semua. Punya hidung ya? Oke, ada yang tidak punya hidung? Punya hidung semua. Nih, hidung nih. Hidung adalah tempat masuknya udara ke dalam tubuh. Dilengkapi dengan rambut halus. Ada rambut halus semua ya? Ya. Nah, kemudian yang kedua ada namanya rongga hidung ya, rongga hidung. Selanjutnya ada faring di dalam ini kepala kita ya, ada namanya faring. Faring ini adalah nama lainnya tenggorokan ya, tenggorokan. Faring juga ini jalur bersama antara makanan dan udara. Makanya banyak orang yang biasanya tersedak pada saat makan, karena ini adalah saluran
bersama antara makanan dan udara. Kemudian ada namanya laring. Laring ini bisa disebut juga dengan kotak suara. Ya, kita mempunyai suara ya karena kita mempunyai laring yang masih berfungsi dengan baik. Ya. Kemudian ada namanya trakea. Trakea atau batang tenggorokan. Ya, ini berdiameter sekitar 2,5 cm menghubungkan laring dengan bronkus. Ya. Ada namanya bronkus. Ya, bronkus ini. Ya, ini bronkus. Kemudian ada paru-paru. Paru-paru ada dua, yaitu sisi belah kanan dan sisi belah kiri. Kemudian ada namanya selanjutnya ya, kita akan mempraktekkan ya membuat proyek, yaitu membuat alat sederhana ya dari mengeluarkan barang bekas. Sebelumnya Bapak tampilkan video terlebih dahulu. Bagaimana video yang kita saksikan ya, kita akan membuat alat peraga pernapasan dari memanfaatkan barang ya. Alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan ya pada pembuatan alat peraga pernapasan pada hari ini, yaitu yang pertama adalah botol plastik atau botol bekas, kemudian solatif ya, lalu ada sedotan, ada plastisin ya, dan juga balon ya, dan semua, dan gunting ya, gunting. Sebelum kalian memulai membuat alat peraga sistem pernapasan ya, Bapak bagi LKPD terlebih dahulu. Di sini ada ya langkah kerjanya dan juga ada beberapa pertanyaan yang harus diisi, yang dilengkapi. Silakan nanti diisi dulu terlebih dahulu ya, kelompok berapa, anggotanya siapa saja, ya anggotanya siapa saja, lalu langkah-langkahnya diikuti, dan jika ada pertanyaan harus dilengkapi ya anak semua. Nanti setelah selesai membuat alat peraga dan setelah selesai melengkapi soalnya ya, kalian diminta untuk mempresentasikan di depan kelas ya berdasarkan kelompok masing-masing. Sampai sini mengerti? Oke.
Selesai semua anak-anak? Sudah. Baiklah, nanti perwakilan ya silakan maju presentasikan ke depan dari kelompok Klik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan kerja kelompok kami. 1. Sebutkan organ-organ pernapasan yang sudah dibuat. Bronkus dan paru-paru. 2. Lakukan penarikan diafragma ke bawah. Apa yang terjadi? Paru-paru akan mengembang. 3. Lakukan penarikan diafragma ke atas. Apa yang terjadi? Paru-paru akan mengempes. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Setelah melakukan kerja kelompok ya, hari ini ada evaluasi soal ya, 5 soal yang harus kalian jawab ya. Kerjakan dengan baik-baik dengan sungguh ya. Oke, silakan dikeluarkan penanya untuk mengerjakan gambar evaluasi. Jangan lupa tulis nama ya dan nomor absen. Karena sudah selesai? Ya. Kumpulkan masing-masing kelompok terlebih dahulu, lalu perwakilan kelompok silakan menunjukkan ke depan. Dengan lembar KPI-nya ya. Silakan kelompok 1. Oke, kelompok 4. Sudah semua ya? Tadi kita semua sudah ya membuat alat peraga sistem pernapasan manusia. Ya, jadi anak-anak semua, botol ini ya kita anggap adalah rongga dada atau tulang rusuk kita. Kemudian sedotan ya ini adalah sebagai trakea ya.
Kemudian balon ini sebagai paru-paru. Kemudian plastik bawahnya sebagai penutup adalah dianggap sebagai diafragma. Lalu apa yang terjadi jika diafragma atau plastik ini ditarik ke bawah? Paru-paru akan membesar. Sebaliknya apa yang terjadi jika diafragma ditekan ke atas? Ya, paru-paru akan mengecil. Nah, ini anak-anak semua, ya. Percobaan ini namanya adalah pernafasan perut, ya. Diafragma ini ya ada di dalam atas perut kita, ya. Ini pernafasan perut. Kemudian ada lagi namanya pernafasan dada. Ini pernafasan dada, ya. Apabila ini ditekan, balon akan mengempes, ya. Kemudian apabila ini ditekan, ya, paru-paru akan mengembang. Dari sini paham semua? Ya, ini adalah simulasi sistem pernafasan kita. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua anak-anak? Sudah paham semua anak-anak? Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Seru? Oke, seru semua ya? Bisa mengikuti? Nah, sebelum itu kita tepuk semangat dulu lagi. Tepuk semangat. Oke. Demikian tadi pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Untuk mengakhirinya kita doa terlebih dahulu. Silakan Bilal ketua kelas pimpin doanya. Demikian pembelajaran pada hari ini ya anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa besok ya. Hati-hati di jalan. Salam untuk orang tua kalian. Oke.